Setelah sekian lama merantau, Dewi Galiana Tantri akhirnya kembali ke kampung halamannya di Pulau Momongan. Ia datang bersama kekasih barunya, Aditya. Kedatangan mereka disambut meriah oleh para warga, sorak-sorai kebahagiaan menggema di seluruh penjuru pulau. Namun, di tengah kegembiraan itu, hati Tantri dipenuhi kegelisahan. Ia segera bergegas menuju rumah kakeknya, yang telah lama merindukannya. Betapa terkejutnya Tantri saat melihat sang kakek terbaring lemas di tempat tidurnya. Wajah tua itu tampak pucat, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Dengan langkah cepat, Tantri mendekat, menggenggam tangan sang kakek dengan penuh kasih. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia berusaha tegar. Kakek! 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 Tantri! 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 Kakek kangen, Tantri. Pertemuan yang penuh haru pun terjadi. Kakek dan cucu itu melepas rindu yang telah lama tertahan. Tantri bercerita tentang pengalamannya di dunia luar, membagikan kisah-kisah yang membuat sang kakek mendengarkan dengan penuh perhatian. Sudah lama ia tidak mendengar suara lembut cucunya, dan hal itu membuatnya merasa sedikit lebih bersemangat. Sekilas, sinar kehidupan kembali terpancar di matanya. Ya, Kek. Namanya Aditya. Loh, dulu katanya kamu hanya mencintai Suliwa. Katanya kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang ini lebih mantap, Kek. Suliwa sudah jadi milik Galuh Parwati. Saya malas kalau harus bertengkar dengan Galuh hanya soal lelaki, Kek. Galuh itu orangnya galak. Kalau bertengkar, suaranya menyakitkan kuping. Kamu takut sama Galuh? Saya takut sama suaranya, Kek. Kamu tidak mau mengenalkan kekasihmu itu sama kakek? Kakek ingin berkenalan dengan kakak. Ayo. Siapa namamu? Aditya Ki Demang. Asalmu? Dari Pulau Kura-Kura. Saya murid Empu Gangadara. Saya pernah mendengar kebesaran gurumu. Penguasa Laut Selatan. Apakah kamu benar-benar mencintai cucuku? Kami sudah saling cocok. Boleh saya panggil kakek? Boleh. Marina, duduk dekat kakek. Brewok, kamu boleh pergi. Baik, Demang. Kek, tadinya Bapak mau ikut. Kemudian, Tantri memperkenalkan Aditya kepada sang kakek. Namun, suasana yang semula hangat mendadak berubah tegang ketika sang kakek mendengar nama Aji Santa. Wajahnya merah padam, emosinya meluap. Ia berbicara dengan suara bergetar, penuh kemarahan, membuat Aditya dan Tantri terkejut. Tantri segera menenangkan kakeknya, menjelaskan bahwa ayahnya, Aji Santa, tidak pernah berniat mengkhianati ibunya. Mendengar hal itu,
Perlahan kemarahan sang kakek mereda, dan ia berusaha berpikir jernih. Ini Pulau Hantu. Kira-kira 3 hari pelayaran dari sini menuju arah matahari terbit. Di celah batu karang itu ada sebuah kapal dagang yang dulu terdampar, atau tepatnya disembunyikan oleh bajak laut. Menurut guru kakek, kira-kira sudah 100 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, sang kakek menggenggam tangan Tantri dan mengajaknya menuju ruang bawah tanah rumahnya, sebuah tempat yang telah lama tertutup rapat. Dengan suara berbisik, ia mengungkapkan sebuah rahasia yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Dari dalam peti kayu tua, sang kakek mengeluarkan sebuah peta kuno yang mulai rapuh dimakan usia. Inilah peta menuju kapal harta karun, ujar sang kakek dengan suara lirih. Di dalamnya, tersimpan kitab pusaka dan emas permata yang tak ternilai harganya. Tantri memandangi peta itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau memang harta itu ada, kenapa kakek tidak mengambilnya sendiri? Tanyanya. Apa dulu tidak kakek ambil sendiri? Beberapa kali kakek sudah ke sana, tapi selalu gagal. Kapal itu ditunggu oleh Dedemit dan makhluk halus lainnya. Entah beberapa puluh anak buah kakek yang tewas oleh makhluk halus penunggu kapal hantu itu. Kakek menduga mereka adalah roh gentayangan dari awak dan penumpang kapal itu. Lalu, kenapa kakek menyuruh saya untuk mendapatkannya, kek? Apa kakek tidak takut? Saya juga akan tewas di sana. Kakek yakin hanya kamu yang bisa mendapatkan harta terpendam itu. Kamulah yang bisa mewarisi kitab pusaka ilmu kanuragan itu. Apa dasarnya, kek? Wangsit. Sang kakek melanjutkan ceritanya. Ia mengingat seorang wanita yang dahulu menjalani hukuman karena berselingkuh dengan seorang saudagar kaya. Wanita itu hanyalah pelayan warung biasa, dan dalam pelariannya, ia meninggalkan seorang bayi perempuan. Sang kakek kemudian menggendong bayi itu dan merawatnya. Dengan suara berat, ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan Tantri, bayi itu adalah dirinya sendiri, Dewi Galiana Tantri. Namun, nama yang diberikan sejak lahir bukanlah Tantri, melainkan Kemuning. Tantri terkejut, merasa sedikit tersinggung dengan nama yang selama ini tak pernah ia ketahui. Namun, perlahan, ia menyadari bahwa semua ini berkaitan dengan takdirnya. Siapa sebenarnya Wiku? Kenapa selalu datang dalam mimpi saya? Namaku Dharma Parayana. Aku yang menyelamatkan kitab pusaka dari kuil tua yang mau direbut salah seorang pembesar kerajaan yang serakah dan sangat kejam. Panggil Kemuning pulang. Panggil. Bunga kemuning? Iya. Lalu apa hubungannya dengan saya, kek?
Sejak biksu itu datang yang terakhir, kakek berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Dengan penuh keyakinan, ia menerima tantangan untuk menemukan harta karun tersebut. Sang kakek pun mengizinkan Aditya ikut serta dalam pencarian, dengan satu syarat, ia harus menjadi suami Tantri. Mendengar itu, Tantri hanya tersenyum, sementara Aditya menatapnya dengan penuh arti. Dengan peta di tangannya dan tekad di hatinya, petualangan mereka menuju harta terpendam pun dimulai. Kalau nanti Tantri besar, Tantri harus menjadi pendekar yang sakti untuk menguasai pulau ini. Ya, menggantikan kakek. Ya, ya Cahayu. Kidemang, perempuan ini seorang tatai. Dia telah suaminya sendiri, seorang Nayaka Sedayu. Biasanya seorang dihukum penggal di pemenggalan. Kenapa harus dibawa kemari? Hah? Adiaksa memutuskan hukuman buang Kidemang karena suaminya memang terbukti telah melakukan perbuatan serong dengan pelayan warung. Bawa dia ke tempat tahanan wanita. Baik, Ki. Baik. Kemuning Cahayu, sudah mam? Hei, namanya bukan Kemuning. Nama bagus-bagus, diganti seenaknya. Kenapa? Kemuning juga bagus. Bunga putih bersih yang harumnya mampu memikat dewata. Tapi nama Kemuning itu perempuan. Bukankah anak itu perempuan? Iya, tapi dia harus jadi perempuan utama. Tidak sekedar menjadi bunga pengharum ruangan. Dia harus menjadi pemimpin yang tegar dan jujur. Itu kenapa aku menamakan dia Kalyana Tantri, yang artinya adalah penuntun yang baik. Sebab seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Seret perempuan itu. Kemuning, sayang, jangan nangis ya. Bibi pergi dulu ya. Demang, sampean sudah tua, masih punya bayi. Apa pulau ini terlalu sepi? Sampai pekerjaan sampean cuma istri. Ini cucu, bukan anak. Sebenarnya, nama Kemuning itu juga bagus. Tapi kakek tetap tidak mau memakainya. Apalagi yang memberikan nama itu seorang... Kamu boleh mengajak Aditya. Kalau memang dia benar-benar mau menjadi suamimu.